Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fanya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan warga negara atau yang disebut dengan civic engagement. Keterlibatan warga negara atau civic engagement. Keterlibatan warga negara merupakan suatu kondisi atau norma di mana warga negara secara individual ataupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan yang berkombinasi dengan nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya, keterlibatan warga negara mengacu pada cara warga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk memperbaiki kondisi orang lain atau untuk membantu membentuk masa depan masyarakat. The New York Times pada tahun 2013 menjelaskan bahwa civic engagement adalah mengerjakan sesuatu untuk membuat sesuatu yang berbeda dalam hidup warga negara bagi suatu komunitas, dan mengembangkan kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi untuk membuat sesuatu yang berbeda. Konsep keterlibatan warga negara, civic engagement, merupakan salah satu konsep utama dalam community civic yang menekankan pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Komponen-komponen dari kewarganegaraan lingkungan. Kewarganegaraan sebagai tujuan utama pendidikan lingkungan. Berikut adalah komponen-komponen kewarganegaraan lingkungan. Yang pertama adalah ecological literacy, yaitu memahami sistem ekologis utama dengan menggunakan pemikiran ekologis yang baik, sekaligus memahami sifat ilmu, ekologi, dan hubungannya dengan masyarakat. Yang kedua, ada civic literacy, yaitu memahami sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kunci dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan. Yang ketiga di sini ada value awareness, yaitu kesadaran akan nilai-nilai pribadi berkenaan dengan lingkungan dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk membuat keputusan dan tindakan. Yang keempat ada self-efficacy, yaitu memiliki kemampuan untuk belajar dan bertindak berkenaan dengan nilai dan kepentingan pribadi di lingkungan. Yang kelima di sini ada practical wisdom, yaitu memiliki kebijaksanaan praktis dan keterampilan untuk pengambilan keputusan dan bertindak berkenaan dengan lingkungan. Keterlibatan warga negara mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah penggerak perubahan di masyarakat. Semangat muda yang dimiliki mahasiswa erat terkait dengan aktivisme, yaitu tindakan di luar rutinitas atau kebiasaan, yang disebutkan oleh Martin pada tahun 2007. Semangat ini dapat terwujud kepedulian di berbagai aspek, baik politik, lingkungan hidup, perburuan, ataupun isu-isu kemasyarakatan lain yang berlangsung rutin dan cenderung merugikan. Dalam studi komparatifnya di berbagai negara menyimpulkan bahwa aktivisme yang diprakarsai mahasiswa telah banyak menggerakkan masyarakat, yang dikatakan oleh Albert pada tahun 1989. Menurutnya, mahasiswa secara tradisi diterima masyarakat karena dipandang sebagai elemen politik bangsa yang sangat penting. Keterlibatan warga negara masih belum optimal pada mahasiswa dalam bidang sosial kemasyarakatan sebagai pelaksanaan salah satu asas Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Yang kedua, yaitu masih terbatasnya sarana keterlibatan warga negara dalam ranah online. Yang ketiga adalah masih adanya jarak antara aktivisme online dengan dunia nyata. Yang keempat adalah persepsi mahasiswa terkait partisipasi masih sebatas pada wilayah politik saja, padahal ada wilayah non-politik, seperti kegiatan sosial nirlaba yang mensyaratkan kepemilikan atas tanggung jawab sosial dari partisipannya. Yang kelima adalah masih terbatasnya akses pendanaan untuk kegiatan sosial mahasiswa. Jikapun ada bantuan dari lembaga pemerintah, regulasinya cenderung rumit dan memakan waktu. Selanjutnya adalah kepedulian sosial bukan berakhir dalam kalimat dan kata apalagi di dunia maya, tetapi pada aksi nyata. Aksi sosial yang dilaksanakan adalah cerminan dari civic engagement. Tentu, hal itu membutuhkan sarana selain ide dan inisiatif. Penggalangan dana banyak dilakukan oleh organisasi sosial untuk membiayai program kegiatannya. Salah satu model penggalangan dana yang mulai berkembang adalah crowdfunding. Crowdfunding sendiri itu artinya apa sih? Crowdfunding itu adalah penggunaan sejumlah kecil modal dari sejumlah besar individu untuk membiayai usaha bisnis baru. Crowdfunding
memanfaatkan aksesibilitas mudah dari jaringan orang yang luas melalui media sosial dan website crowdfunding untuk melibatkan investor dan pengusaha. Sistem ini berpotensi meningkatkan kewirausahaan dengan memperluas investor untuk memperoleh peningkatan modal dana. Investor tersebut di luar lingkaran bisnis yang biasa, yaitu pemilik, partner, dan pemodal ventura. Program SL. Kegiatan SL yang dirancang sebagai wadah partisipasi aktif mahasiswa dalam bermasyarakat dengan membangun komunitas yang berkomitmen, berperilaku membangun, dan mendapatkan informasi terkini. Program SL dirancang untuk mempertemukan kebutuhan komunitas lokal dengan tujuan akademik. Mahasiswa dalam keterlibatannya sebagai warga negara yang disebutkan oleh Prentice pada tahun 2007, Prentice mencermati pengaruhan program SL yang diselenggarakan pada 9 institusi pendidikan tinggi di USA dengan responden mahasiswa peserta SL dan membandingkan dengan bukan peserta SL. Kegiatan SL menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bermasyarakat, meningkatkan pengetahuan politik, serta menjembatani konten akademik dengan pengalaman di lapangan. KKN sebagai bentuk keterlibatan mahasiswa. SL sendiri, dalam terminologi dunia pendidikan tinggi di Indonesia mirip dengan program kuliah kerja nyata atau KKN. Seperti juga SL, program ini memiliki tujuan dan standar tertentu untuk menerapkan kurikulum pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Program kuliah kerja nyata harus mampu menyasar kebutuhan komunitas. Mahasiswa harus belajar merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi kegiatan bersama-sama dengan komunitas masyarakat yang dituju. Apa sih KKN itu? KKN atau kuliah kerja nyata diprakarsai 3 perguruan tinggi pada tahun 1971, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas. Pada awalnya, melaksanakan kegiatan yang merupakan proyek perintis yang dikenal dengan nama pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Selanjutnya program ini makin dipertegas setelah Dirjen Pendidikan Tinggi mengembangkan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa di perguruan tinggi secara nasional. Awalnya, Dikti menggelar seminar nasional di Yogyakarta pada tanggal 17-18 November 1972 yang membahas proyek perintis pengabdian kepada masyarakat yang diikuti oleh 13 perguruan tinggi negeri dari 3 universitas perintis ditambah dengan 10 perguruan tinggi diikuti pada tahun akademik 1973 sampai 1974 dan disepakati kegiatan tersebut diberi nama Kuliah Kerja Nyata. Selanjutnya adalah mendidik siswa tanggung jawab, personal, dan sosial. Teaching Personal and Social Responsibility atau yang disebut dengan TPSR, model ini mempunyai tujuan spesifik, yaitu penekanannya pada pengembangan personal dan responsibility siswa. Pendekatan pembelajarannya lebih berorientasi pada student-centered, yaitu self-actualization dan social reconstruction. Pengembangan personal dan responsibility siswa diambil dari irresponsibility, self-control, involvement, self-direction, dan caring. Melalui berbagai pengalaman belajar gerak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Peningkatan sikap, tanggung jawab, dan perilaku sosial siswa terjadi karena model TPSR lebih banyak memiliki kesempatan pada siswa untuk mengintegrasikan tanggung jawab dan perilaku sosial ke dalam pembelajaran. Selain itu juga dalam proses pembelajarannya difasilitasi agar semua peserta didik dapat berinteraksi secara aktif. Yang terakhir adalah nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yaitu terdapat dalam Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memahami hingga akhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman untuk menambah pengetahuan. Dan jika ada kesalahan, saya terima kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.